Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga merupakan pilar dari kehidupan suatu bangsa. Kenapa demikian? Karena dari keluarga ini nantinya akan menghasilkan generasi pelanjut dari kehidupan suatu bangsa. Dan bagaimana keadaan generasi penerus, bagaimana kualitas generasi penerus kehidupan suatu bangsa, itu tergantung dari bagaimana keluarga-keluarga mempersiapkan generasi penerusnya. Keluarga yang memiliki visi untuk menghasilkan keturunan-keturunan yang kuat. Seorang muslim dituntut untuk menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas, artinya generasi penerus yang memiliki mutu yang baik. Ada banyak arahan, ada banyak nasihat, baik dalam Al-Quranul Karim maupun dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW terkait bagaimana seorang tua itu memiliki kewajiban mengurus anaknya. Ada dengan bahasa adibu auladakum, ada dengan bahasa alimu auladakum, ada dengan bahasa hakul walad alal walid, dan banyak sekali bagaimana arahan dan ketentuan ajaran Islam ketika seseorang memiliki anak yang menjadi buah hati kasih sayangnya. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, qala Nabi SAW, akrimu auladakum wa ahsinu adabahu. Akrimu auladakum, muliakanlah oleh kalian anak-anak kalian, wa ahsinu adabahu, dan perbaguslah pendidikan mereka. Dari hadis Nabi tersebut ada dua poin yang perlu diperhatikan oleh para orang tua. Yang pertama, al-ikram, memuliakan anak. Apa yang dimaksud dengan memuliakan anak? Iqa'ul abna'i huquqahum kamilah, memberikan hak-hak anak secara sempurna. Negara kita memiliki undang-undang terkait dengan perlindungan anak. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, dari penganiayaan, kekejaman dan kekerasan, dari penelantaran, kemudian dari perlakuan yang salah. Anak memiliki hak yang perlu ditunaikan oleh para orang tua, yang sebenarnya dari mulai anak berada di dalam kandungan. Ada istilah 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Bagaimana kualitas suatu generasi, bagaimana kualitas seorang manusia, itu diantaranya bagaimana keadaan dia dari mulai 1000 HPK tersebut, 1000 hari pertama kehidupan. Dan Al-Quran ini menggambarkan 1000 HPK dengan bagaimana seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Digambarkan di sana bagaimana seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya, yang digambarkan ibunya telah bersusah payah mengandungnya selama 9 bulan, kemudian menyapihnya setelah 2 tahun. 2 tahun ditambah 9 bulan sama dengan 1000 hari. Maka dari 1000 hari itulah bagaimana perjuangan orang tua mempersiapkan anak yang nanti lahirnya itu memiliki kualitas yang baik. Dipenuhi hak-hak mereka dari mulai hak fisiknya, yaitu nafkah makannya. Bagaimana ibu yang sedang hamil diperhatikan asupan gizinya. Bagaimana ibu yang sedang menyusui anaknya diperhatikan asupan gizinya. Karena yang dimakan oleh sang ibu juga dimakan oleh anak yang ada dalam rahimnya, oleh anak yang sedang ia susui. Maka proses memuliakan anak itu sudah dimulai dari nol kehidupan dalam kandungan. Dan setelah itu hak-hak anak lainnya pun harus ditunaikan, dari mulai perawatan, pengasuhan, perlindungan maupun pendidikan. Kemudian dalam memuliakan anak harus memperlihatkan yang pertama al-adl wal musawah, keadilan dan prinsip tidak membeda-bedakan anak. Kemudian yang kedua al-ihtiramul mutabadalu, memanggil mereka dengan panggilan yang baik, memberikan mereka nama yang baik. William Shakespeare mengatakan, apalah arti sebuah nama? Tetapi dalam Islam justru nama adalah sesuatu yang penting.
Karena nama bukan hanya sekedar panggilan mereka nanti di dunia, tetapi juga Allah akan memanggil mereka dengan nama-namanya. Dan salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan nama yang baik. Hakul walad alal walid ayyuhsina ismahu. Kewajiban orang tua terhadap anaknya, yang menjadi hak anak dari orang tua adalah nama yang baik. Nama adalah satu doa. Dan dari nama itu, anak memiliki identitas yang jelas. Karena kemudian negara kita mewajibkan setiap anak yang lahir itu harus memiliki akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan kewarganegaraan dan identitas anak dari orang tua yang mana. Kemudian yang ketiga, izharul atifah, menunjukkan kasih sayang. Bagaimana anak-anak mendapatkan kemuliaan dari orang tuanya dengan si orang tua menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Itulah proses bagaimana orang tua memuliakan anaknya. Kemudian yang kedua, wa ahsinu adabahum, perbaguslah adabnya, perbaguslah pendidikannya. Taujihuhum wa ta'limuhum, membimbingnya kemudian mengajarinya dengan cara-cara yang baik. Ada banyak pendidikan yang harus ditanamkan sejak dini kepada anak. Yang pertama, pendidikan iman. Yang dimaksud dari pendidikan iman di sini adalah mengikat anak dengan dasar keimanan sejak ia mengerti, membiasakan anak dengan rukun Islam sejak ia memahami, dan mengajarkan anak prinsip-prinsip syariat sejak usia tamyiz. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita ketika kita memiliki anak. Yang pertama, ketika dia lahir, tuntunan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, sang ayah mengazani anaknya, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bacakanlah kepada anak-anakmu, bukalah kehidupan anak-anakmu kalimat dengan kalimat pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tuntunan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, bayi yang baru lahir diazani di telinga kanannya, kemudian dibacakan iqomah di telinga kiri. Betapapun kita menyukai musik misalkan, kita memiliki rasa suka terhadap genre musik tertentu, ada orang yang anaknya lahir, kemudian sang ayah, bagaimana kondisi anaknya? Saya sangat bahagia sekali. Anak saya telah lahir dengan diiringi musik jazz, dengan diiringi musik dangdut koplo misalkan. Betapapun kita menyukai genre musik tertentu, tapi tuntunan syariat kita ketika anak lahir haruslah kalimat pertama yang terdengar di telinganya adalah la ilaha illallah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kenalkan mereka dengan halal dan haram. Rasulullah bersabda, muru auladakum bimtisalil awamir wajibina bin nawahi. Perintahkan oleh kalian anak-anak kalian dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang ketiga, membiasakan anak-anak dengan melaksanakan syariah. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah oleh kalian anak-anak kalian untuk melaksanakan salat dan mereka sudah sampai pada usia 7 tahun. Setelah yang pertama, pendidikan iman wajib diberikan oleh orang tua. Kemudian yang kedua adalah pendidikan akhlak atau moral. Kemudian yang ketiga ada pendidikan fisik. Kemudian yang keempat ada pendidikan akal, pendidikan rasio. Kemudian yang kelima ada pendidikan sosial. Itu semua wajib diberikan kepada anak. Ahsinu adabahu, bagaimana pendidikan yang baik ini diperoleh oleh anaknya? Yang pertama, al-qudwatul hasanah, dengan teladan yang baik. Para orang tua wajib memberikan, mempertunjukkan kepada anak-anaknya adalah teladan yang baik, menjadi sosok yang mereka teladani. Kemudian yang kedua, dialog, berbicara dengan penuh lemah lembut. Kemudian yang ketiga, dia mengawasi, dia memahami bagaimana kondisi anaknya dan mengawasi dengan siapa dia berteman. Membangun generasi berkualitas perlu dimulai jauh sebelum anak lahir. Dan ada banyak aspek yang perlu direncanakan dan dipertimbangkan sebelum memiliki anak. Aspek fisik, aspek mental, aspek emosional, aspek ekonomi, dan mengetahui akibat-akibat yang akan terjadi ketika nanti setelah memiliki anak.
Oleh karenanya, untuk para calon pengantin, bagi mereka yang akan memulai membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, kemudian selanjutnya menghasilkan generasi penerus yang insya Allah menjadi generasi yang berkualitas. Waladun sabit, anak-anak yang keadaannya bisa melebihi keadaan orang tuanya. Demikian khutbah Sofa Ada Makadar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.